Aksi unjuk rasa menuntut pemberhentian kepala dusun di Desa Greneng, Sandra, Lombok Timur berujung ricuh. Pemkab Lombok Barat terus melakukan berbagai upaya mengendalikan harga kebutuhan pokok. Salam jumpa pemirsa, News TV kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasa, News NTB selengkapnya. Perhentian Kepala Wilayah Dusun Jerian, Desa Greneng, Kecamatan Sakrat, Lombok Timur berujung ricuh. Masa yang pro dan kontra terlibat baku hantam dan merusak fasilitas kantor desa. Aksi unjuk rasa di kantor Desa Greneng, Kecamatan Sakrat Timur, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat berujung ricuh. Masa yang pro dan kontra terlibat aksi baku hantam dan melakukan pelemparan menggunakan kursi, batu, dan telur hingga mengakibatkan jendela kantor desa pecah. Masa mendesak Kepala Desa Greneng memberhentikan Kepala Wilayah Dusun Jerian dan membayar ganti rugi 12 juta rupiah karena dianggap merugikan warga dan melampaui kewenangan sebagai Kepala Wilayah. Aksi massa ini berawal dari salah seorang warga yang akan mengadakan kegiatan nyongkolan pengantinnya yang sudah menyewa kecimol musik tradisional Lombok, namun mendapat penolakan oleh Kepala Wilayah Dusun Jerian dengan dalih melanggar peraturan desa. Karena kecewa, massa akhirnya melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor desa dan mendesak kepala wilayah dipecat dan ganti rugi. Pertama, kalau sampai tidak dipecat, Hardi kalau sampai tidak dipecat dan tidak mengganti rugi 12 juta, maka kami akan melakukan tindakan yang sewenang-wenang seperti tindakan kalian. Kita, kepala desa maupun camat, dalam hal ini kan kita mengacu pada peraturan yang sudah ada. Regulasinya, syarat pemberhentian itu yang paling mendasar itu kan sudah ada, jelas. Bagaimana dengan tuntutan warga yang minta ganti rugi itu? Nah, kalau ganti rugi itu kan masih bisa dibicarakan sebetulnya kalau ganti rugi. Kalau menurut saya, ya kalau memang itu yang membuat dia harus damai, harus aman, ya nggak apa-apalah. Ganti rugi saja, kalau memang itu yang harus menyelesaikan masalah kan. Situasi baru kondusif setelah aparat kepolisian dari Polsek Sakrat Timur turun ke lokasi kejadian untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah persiapkan regulasi kecimol dan joget menyusul keberadaannya menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Pro kontra keberadaan kecimol dan joget yang dianggap meresahkan di kalangan masyarakat kian menjadi sorotan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Terkait persoalan tersebut, saat ini pemerintah tengah regulasi kecimol dan joget. Sebelumnya sejumlah kepala dusun mendatangi kantor DPRD setempat menuntut pemerintah segera membuat perda karena keberadaan kecimol dengan jogetan erotisnya dinilai telah meresahkan. Bupati Lombok Tengah menjelaskan ada beberapa poin dalam pembuatan regulasi nanti, diantaranya terkait pakaian, waktu hingga joget yang dinilai erotis. Solusi yang terbaik maka mungkin dibuatkan regulasi. Kita berharaplah teman-teman itu juga ikut memikirkan semua. Bisa saja masalah pakaiannya, masalah waktu, kan banyak. Maka ada diskusi-diskusi FGD yang dilakukan oleh teman-teman. Keberadaan kecimol dan joget erotis ini dinilai meresahkan lantaran seringkali membuat kemacetan, juga dinilai merusak budaya. Selain juga seringkali menimbulkan konflik sehingga lapisan masyarakat meminta agar regulasi segera dibuatkan baik dalam bentuk perda atau perbob. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus melakukan berbagai upaya mengendalikan harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik, di mana kenaikan harga kebutuhan pokok jelang Hari Raya Idul Adha dikarenakan tingginya permintaan masyarakat.
Mengendalikan harga sejumlah bahan pokok yang meroket jelang Hari Raya Idul Adha seperti minyak goreng, cabai, dan telur, pemerintah Kabupaten Lombok Barat melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan melaksanakan pasar murah di sejumlah wilayah dan mendorong Pemprov NTB dan pusat melakukan intervensi dalam menstabilkan harga bahan pokok. Selain itu, pemerintah juga melibatkan distributor dan petani dalam penyiapan komoditi saat pasar murah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Haji Maksum mengatakan, mengendalikan harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik, pemerintah daerah akan berkolaborasi bersama OPD, distributor, dan petani untuk menggelar operasi pasar murah. Selama ini kan masih tetap dalam pemantauan day to day. Kemudian reportingnya month to month or week to week. Dalam hal ini tugas kami di Disprinak selaku OPD teknis melakukan pemantauan harga setiap hari. Dengan adanya intervensi dari pemerintah pusat dan Pemprov NTB, harga bahan pokok kembali normal. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Borong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore, bekerja keras. Istilah apalagi error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime. Terendam banjir, longsor, iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkeret tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Si rekap KPU bermasalah. Nanti aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan. Di balik ini semua Tinggal akibat tenggelam. Berat banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Sesuai dengan Tidak. AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pemprov NTB segera melaksanakan RUPS PT Gerbang Mas NTB menyusul ditahannya direktur perusahaan milik daerah tersebut berinisial SM karena terjerat kasus pengeboran air tanpa izin di Gili Trawangan. Pasca penahanan Direktur PT Gerbang Emas NTB berinisial SM yang terjerat kasus pengeboran air tanpa izin di Gili Trawangan, Pemprov NTB tunjuk PLH. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Mataram serah terima tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda NTB ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi NTB terhadap 2 orang tersangka, yaitu Direktur PT BAL inisial WJM yang merupakan warga negara asing dan Direktur PT GNE inisial SM. PJ Gubernur NTB lalu Gita Aryadi menjelaskan laporan penahanan Direktur PT GNE tersebut sudah diterima, sehingga untuk mengantisipasi kekosongan jabatan telah ditunjuk salah satu jajaran direksi menjadi PLH PT GNE dan meminta disegerakan rapat umum pemegang saham karena jabatan direksi perusahaan milik daerah ini akan berakhir dalam waktu dekat. Saya sudah direktifkan kepada mereka dan sudah menunjuk salah satu direktur untuk menjadi PLH, kemudian komisaris untuk terus melakukan pengawasan. Terpisah Humas PT GNE M. Jailani membenarkan telah menunjuk Direktur Operasional PT GNE sebagai PLH dan saat ini sedang mempersiapkan RUUPS tahun buku 2023 sesuai harapan PJ Gubernur NTB selaku pemilik saham. Apa yang disampaikan PJ Gubernur benar adanya bahwa PT GNE telah menunjuk PLH yaitu Direktur Operasional Saudara Ihsan Nurwatodi atau Pak Ican yang saat ini menjabat Direktur Operasional sekaligus ditunjuk untuk sebagai PLH Direktur Utama. Sementara terkait kasus yang membelit Direktur Utama PT GNE SM, ditegaskan operasional perusahaan milik daerah ini tidak terganggu dan saat ini para karyawan sedang bekerja keras mempersiapkan penyusunan laporan tahun buku 2023 untuk menyongsong pelaksanaan RUUPS yang ditargetkan akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Juli. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang Babin Kamtibnas di Desa Selat Narmada Lombok Barat, Aibda Firman Eka Jayadi menjadi motivasi bagi pemuda dan warga setempat karena sukses budidaya anggur di lahan pekarangan rumahnya. Sosok Babin Kamtibmas Aibda Firman Eka Jaya telah menjadi inspirasi dan menginisiasi warga setempatnya mengabdi di Desa Selat Kecamatan Narmada, Lombok Barat untuk budidaya anggur. Pembudidayaan anggur sendiri dipelajarinya secara otodidak, mulai dari proses pembibitan, pemupukan, hingga menghasilkan buah yang lebat. Aibda Firman mengaku dirinya tidak memiliki dasar pengetahuan dalam pertanian, namun keinginannya untuk memajukan desanya membuat Aibda Firman memilih mengembangkan budidaya anggur hingga mengajak warga sekitar di Desa Selat. Berbagai jenis varietas anggur impor dibudidayakan di atas lahan miliknya. Ide awal budidaya anggur ini mulai dikembangkan bersama warga sekitar tahun 2020 silam saat COVID-19 melanda. Beberapa jenis varietas anggur impor yang dibudidayakan diantaranya jenis anggur Jupiter, Trans, Cotton Candy, Everest, Academic, Julian, Bain Corner, dan lainnya. Dari semua jenis anggur tersebut, paling banyak diminati jenis anggur Jupiter, Trans, dan Everest. Dalam sekali panen, kebun anggurnya bisa menghasilkan sekitar 10 kg anggur Jupiter dan dibanderol dengan harga Rp80.000 dan anggur jenis ini termasuk langka sehingga jarang bisa ditemukan di pasaran maupun di toko buah. Kalau yang kami tanam di sini ini jenisnya sekitar 32 jenis anggur dan alhamdulillah penghasilannya untuk sekali panen itu di luar dari kita istilahnya makan sama keluarga, sama kerabat atau teman yang berkunjung itu lebih sekitar 5-an lah yang sekali panen. Kadang-kadang lebih dia. Untuk hasilnya yang per kilo itu tergantung lagi. Kalau istilahnya cuacanya bagus, musim panas itu ya hampir 1 kuintal lebih dia kita dapat dalam sekali panen. Budidaya anggur ala Babin Kamtibmas ini mendapat apresiasi dari pihak desa. Saat ini,
Pemerintah Desa Selat bermaksud mendorong masyarakat kreatif memanfaatkan pekarangan rumah maupun gang-gang di masing-masing dusun di Desa Selat untuk tujuan serupa seperti yang dicontohkan Aibda Firman. Selain memperindah halaman rumah, budidaya anggur ini pun juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Pemerintah desa juga tidak tinggal diam dengan niatan Aibda Firman yang telah menginisiasi wisata anggur di Desa Selat dengan memberikan bantuan bibit anggur kepada kelompok tani. Dari Lombok Barat, Herkiandi News melaporkan. Warga Desa Sambik Bangkol, Gangga, Kabupaten Lombok Utara budidayakan kurma. Uniknya warna yang matang dari kurma ini tak lazim seperti di Arab, yaitu coklat pekat, akan tetapi warnanya merah, kuning, bahkan ada yang warna hijau. Pohon kurma selama ini dikenal sebagai buah yang berasal dari Timur Tengah, tapi kini dibudidayakan di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Budidaya ribuan pohon kurma di Desa Sambik Bangkol, Gangga di Lombok Utara diharapkan mampu mendongkrak perekonomian warga setempat. Jenis kurma yang dibudidayakan paritas kurma rooftop sesuai dengan daerah tropis. Keunikan dari kurma ini, warna matangnya tak lazim seperti di Arab coklat pekat, melainkan warnanya merah, kuning, bahkan hijau. Ketua Asosiasi Kurma mengatakan budidaya pohon kurma di Lombok Utara memiliki potensi tumbuh dan berbuah karena kesuburan tanahnya. Iklim yang bersesuaian untuk tanaman gurun hanya ada 2 provinsi, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Tapi tidak semua tempat. Ya, kan gitu ya? Tidak semua tempat. Oh, sama-sama Nusa Tenggara Barat? Enggak semuanya. Samalah kalau di Pulau Lombok ada kangkung yang di Kalijangkok Ampenan, itu bagus. Begitu kita bawa kangkung itu tanam di sini tidak akan bagus. Meskipun di wilayah Lombok Utara memiliki karakteristik lahan kering, namun iklimnya cocok untuk mengembangkan kurma. Komoditas yang awalnya hanya bisa dilihat di negara-negara Arab itu kini sudah berpotensi ditanam di Lombok Utara. Dari Lombok Utara, Herkiandi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Si rekap KPU bermasalah. Berarti aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan. Di balik ini semua Tinggal akibat tenggelam. Jahat banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Tadi makan dari mana? Tidak. AD Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. bekerja keras. Ini istilah apalagi Cino error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjarnegara Sporter. iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. Terendam banjir, jatuhan longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang tumbang dramatis.
iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo, jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman, kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Jika Anda pernah dengan kesibukan rutinitas sehari-hari, cobalah sensasi memetik stroberi di agrowisata Stroberi Sembalun, Lombok Timur. Pengunjung disuguhkan dengan hamparan perbukitan yang indah, luas, dan juga sejuk. Menghilangkan penat rutinitas sehari-hari dengan menikmati liburan akhir pekan di agrowisata Stroberi Sembalun, Lombok Timur menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Dengan merogoh kocek Rp20.000 per orang, pengunjung sudah bisa merasakan sensasi memetik buah stroberi langsung dari pohonnya dan makan stroberi sepuasnya. Deretan pohon stroberi dengan buahnya yang berwarna merah, rasanya pengunjung semakin dimanjakan. Ditambah dengan hamparan perbukitan yang mengitari 360 derajat lahan agrowisata stroberi dan udara sejuk pegunungan menjadi daya tarik wisatawan. Salah satu pengunjung mengaku sensasi petik buah stroberi dari pohonnya rasanya lebih segar dari stroberi yang sudah dikemas di pasaran. Dan ia sengaja jauh-jauh dari Mataram berkunjung ke agrowisata Stroberi Sembalun untuk menghilangkan penat dengan rutinitasnya sehari-hari. Buat teman-teman yang mau rasain sensasi petik stroberi dengan rasa yang segar itu ya datang langsung ke Sembalun. Jadinya ini tuh benar-benar enak. Kalau di Mataram kan ini rasanya kecut ya, tapi di sini seger. Kecutnya tuh jadi seger karena suasana dinginnya itu. Luas lahan di areal agrowisata Stroberi Sembalun mencapai 8 hektar dan terdapat berbagai spot foto untuk pengunjung. Selain bisa langsung memakan buah stroberi dari pohonnya, pengunjung juga bisa menjadikan oleh-oleh untuk keluarga di rumah dengan cukup membayar Rp50.000 per kilonya. Nah, apabila dia pengunjung mau bawa pulang per kilonya Rp50.000. Bebas mau pengunjung ngambil seperempat ataupun berapa kilo lah, bebas tergantung. Pengunjung dapat petik sendiri dan makan sepuasnya di dalam, dan mereka atau tamu-tamu itu dapat stroberi fresh dan sesuai yang diinginkan. Jika Anda berkunjung ke agrowisata Stroberi Sembalun, datanglah pada bulan Mei hingga Oktober, karena pada bulan-bulan tersebut musim panen stroberi tiba yang bersamaan dengan musim kemarau terjadi. Dari Lombok Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya pemirsa, hampir setiap hari mungkin Anda meminum kopi Arabica, tapi tahukah Anda bagaimana proses kopi Arabica dibuat? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Di Desa Gololobos, kopi Arabica Manggarai tumbuh subur di kebun-kebun milik warga. Pada masa panen, warga bisa memanen hingga 1.200 liter biji kopi dalam 4 kali panen. Tanpa harus menggunakan pupuk buatan, tanaman kopi Arabica Manggarai tumbuh subur dengan kualitas biji kopi yang baik. Yakobus Kas, salah seorang petani kopi Manggarai yang menerapkan perawatan khusus terhadap tanaman kopi miliknya. Pengaruhnya kalau pangkas, dia punya biji itu tetap besar dia. Mutu kopi itu bagus. Yakobus memiliki kebun kopi seluas 1 hektar di belakang pekarangan rumahnya. Di pekarangan rumah saya, itu kan ditanam campur dengan cengkeh. Jadikan cengkeh itu sebagai pohon pelindung. Sebagai tanaman pelindung, cengkeh berperan mengendalikan cahaya matahari menuju pohon kopi. Selain terpaan sinar matahari, proses pematangan kopi Manggarai dipengaruhi pula kondisi geografis yang kering di dataran tinggi dan pengaruh angin dingin Australia, sehingga pematangan buah menjadi sempurna. Proses pasca panen merupakan salah satu kunci cita rasa kopi Manggarai. Setelah dipetik, pada hari itu sorenya harus dikupas, digiling. Kemudian direndam 1 malam. Waktu pengupasan itu difermentasi dulu. Yang besok paginya dicuci, lemak-lemaknya itu dikeluarkan habis. Terus dijemur langsung 2 jam saja. 2 jam saja sudah antar ke perusahaan kopi Koperasi Lembunai. Penjemuran biji kopi Manggarai di tingkat petani sedikit berbeda dengan penjemuran kopi di tempat lain. Petani kopi Manggarai hanya menjemur biji kopi selama 2 jam setelah proses fermentasi dan pencucian. Setelah itu, petani dapat membawa biji kopi langsung ke koperasi untuk diolah kembali. Koperasi Lembunai di Manggarai Timur didirikan pada 2008 dengan jumlah anggota mencapai 5.000 petani kopi. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di News NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.